Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini, saya akan menceritakan film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Train to Busan. Film horor thriller ini dirilis pada tahun 2016, menceritakan tentang seorang ayah dan anak yang pergi ke Busan dengan menaiki kereta untuk bertemu sang istri. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan itu berubah menjadi mimpi buruk saat seluruh penumpang kereta terjebak karena adanya wabah zombie yang mulai menyebar ke seluruh kota. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film dibuka dengan beberapa petugas yang sedang melakukan sterilisasi pada mobil yang melintas. Salah satu petugas berusaha memberitahu sang sopir yang terlihat marah kalau sedang ada kebocoran gas di Biotech District. Namun karena terus dimarahi, petugas itu pun mempersilahkan sang sopir untuk terus berjalan. Di perjalanan, sang sopir yang masih menggerutu karena kesal tak sengaja menabrak seekor rusa hingga tak bernyawa. Namun karena merasa itu hanyalah masalah kecil, dia pun tetap melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah dia pergi, rusa yang seharusnya sudah mati itu tiba-tiba bangkit kembali, namun dengan tubuh yang telah banyak luka dan mata yang sudah menjadi putih. Shin pun berpindah ke Suho yang baru pulang setelah seharian bekerja. Di malam itu, sang anak yang bernama Suan mengatakan kalau dia ingin pergi ke Busan untuk bertemu dengan sang ibu. Walaupun Suho berusaha menolak, namun Suan tetap memaksa sang ayah untuk mengantarnya. Ditambah, karena hubungan Suho dan sang istri kurang baik, sang ibu juga ikut berusaha memujuk Suho untuk kembali bersama lagi. Setelah mempertimbangkan semuanya, keesokan harinya Suho pun memutuskan untuk mengantar Suan ke Busan dengan menaiki kereta. Selain mereka berdua, di sana juga ada penumpang lain, seperti anak sekolah, orang tua, sampai pria tunawisma yang dianggap gila. Tepat sebelum berangkat, seseorang yang terlihat sedang sakit parah tiba-tiba menyelinap ke kereta tanpa diketahui petugas. Berpindah ke Suan, ketika ingin pergi ke toilet, dia bertemu dengan Sang Hwa, pria besar yang sedang menunggu sang istri yang tengah hamil di depan pintu toilet. Bersamaan dengan itu, berita tentang kerusuhan yang terjadi di beberapa kota juga mulai menyebar dan disiarkan di stasiun TV, membuat seluruh penumpang kereta bisa menontonnya. Tak lama setelah itu, penumpang yang terlihat sakit di awal tiba-tiba menyerang pramugari sampai ke gerbong anak SMA, hingga membuat semua panik dan menjauh dari sana. Kembali ke Suho. Saat sedang mencari Suan, dia tak sengaja melewati gerbong yang rusuh itu. Lalu melihat sendiri, satu persatu dari penumpang dan staf kereta berubah menjadi zombie. Karena itulah, dia juga ikut bergegas pergi menjauh dari sana. Hingga akhirnya, para penumpang dan staf yang tersisa berada di satu gerbong yang sama. Saat situasinya sedikit mereda, masinis memberi kabar kalau mereka akan terus melaju dan melewati beberapa stasiun tanpa berhenti. Mendengar itu, pria bernama Yongsuk berusaha bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi ke masinis.
Namun sayangnya, dia dan seluruh penumpang tak mendapat jawaban apapun. Di sisi lain, Suho harus menahan kesedihannya saat ia tahu kini sang ibu juga perlahan telah menjadi zombie. 엄마? Ketika mulai terang, sampailah mereka di stasiun kereta yang akan mereka lewati, lalu melihat sendiri kekacauan yang terjadi dan bagaimana orang-orang yang berada di luar diserang oleh zombie. Tak lama kemudian, pemerintah juga bergegas melakukan konferensi pers untuk menenangkan dan meminta warganya agar tak keluar rumah untuk beberapa saat. Dan dalam hitungan jam saja, beberapa kota pun akhirnya lumpuh karena serangan dari para zombie itu. Kembali ke kereta. Saat dalam perjalanan, mereka kembali mendapat pengumuman kalau kereta akan berhenti di stasiun Daejeon dan pasukan militer telah diterjunkan ke sana untuk mengamankan lokasi. 우리 열차는 대전역까지만 운행한다는 사실을 알려드립니다. Saat Suho mendapat telepon dari kantornya, Suan sempat mengobrol dengan Sang Hwa dan sang istri yang bernama Sung Kyung. Namun saat sampai di stasiun, mereka semua tampak kebingungan karena keadaan stasiun yang tampak lengang berbeda dari informasi yang mengatakan kalau ada pasukan militer yang akan mengawal mereka. Lalu saat semua berjalan masuk ke dalam stasiun untuk memeriksa, tiba-tiba saja mereka semua diserang oleh pasukan militer yang telah menjadi zombie. Hingga akhirnya, para penumpang yang tersisa memutuskan kembali ke kereta dan pergi dari sana. Walau beberapa penumpang masih tertinggal di luar, namun Yong-suk memaksa masinis untuk segera menjalankan kereta. Namun untungnya, Sang Hwa yang masih berada di luar masih sempat diselamatkan oleh Suho. Di sisi lain, karena komunikasi dengan kantor pusat juga terputus, masinis pun jadi kesusahan untuk menentukan pemberhentian selanjutnya dan terpaksa melanjutkan perjalanan hingga menuju Busan. Kembali ke Suan. Karena kekacauan tadi, dia, Sung Kyung, Inggil, dan si pria tunawisma tak sengaja masuk di tengah gerbong yang berisi zombie. Lalu mereka pun terpaksa bertahan di dalam toilet. Sementara yang lain berusaha menahan pintu toilet agar tak terbuka, Suan pun menelpon Sang Hwa dan memberitahu keadaan mereka yang berada di gerbong 13. Mendengar itu, Suho dan Sang Hwa pun mulai menyusun rencana. Dan karena mereka berada di gerbong 9, jadi tak ada pilihan lain selain melewati 4 gerbong sekaligus dengan cara apapun. Dengan dibantu seorang siswa bernama Yongguk, mereka bertiga pun akan berusaha menerobos para zombie itu. Setelah penuh persiapan, mereka bertiga pun mulai masuk dan bertarung melawan para zombie di gerbong 10. Lalu saat berada di gerbong 11 dan kereta memasuki terowongan, para zombie yang awalnya agresif tiba-tiba tak menyerang mereka. Dan karena itulah, mereka bertiga bisa lewat dengan mudah dan mengetahui kelemahan para zombie. Di gerbong 12, mereka melakukan rencana yang sama, yaitu menunggu kereta memasuki terowongan dan menggunakan kesempatan itu untuk lewat tanpa perlu bertarung melawan para zombie. Hingga akhirnya, kelompok Suan dan Sang Hwa pun bisa berkumpul kembali. Namun karena kini kereta sudah melewati terowongan, Sang Hwa dan yang lain pun untuk sementara waktu bersembunyi dahulu di toilet sambil menyusun rencana dan menunggu kereta kembali masuk ke terowongan. Di gerbong depan tempat para penumpang yang selamat, Jin-hee mendapat pesan dari Yongguk yang memberitahu kalau mereka akan segera bergabung bersama yang lainnya. Namun Yong-suk yang mendengar malah meragukan pesan itu. Apalagi tak ada jaminan Yongguk dan yang lain bisa kembali ke sana tanpa mengalami cedera sedikit pun. Kembali ke Sang Hwa. Setelah kereta masuk ke terowongan, mereka mulai merayap lewat bagasi atas. Namun sebelum semuanya sempat ke gerbong yang aman, kereta malah sudah melewati terowongan.
membuat para zombie itu mulai menyerang mereka. Sangwa berusaha menahan pintu agar para zombie tak bisa masuk ke gerbong mereka. Sementara Yongguk berusaha memecahkan kaca pintu gerbong depan yang sengaja dikunci oleh Yongsuk dan yang lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Sangwa meminta agar Suho membantu Yongguk saja, sementara dirinya akan berusaha menahan para zombie itu selama mungkin. Mendengar itu, Suho pun terpaksa membawa Sungjong dan yang lainnya pergi ke gerbong depan yang sudah berhasil dijebol, meninggalkan Sangwa sendirian melawan para zombie itu. Di sisi lain, Nenek Inggil juga tertinggal di belakang. Dan karena tak bisa melakukan apa-apa lagi, dia pun terlihat pasrah saat diserang zombie di depan adiknya yang bernama Jonggil. Melihat pengorbanan Sangwa, Suho pun menjadi kesal ke Yongsuk. Karena kalau saja pintunya tak dikunci, mereka bisa saja tiba di gerbong itu dengan keadaan selamat. Karena takut amarah Suho, Yongsuk malah menuduh Suho sudah terinfeksi dan berhasil mempengaruhi penumpang lain agar bisa mengusir kelompok Suho yang baru datang. Keputusan pun akhirnya dibuat. Suho dan semua yang baru datang dari gerbong belakang harus diusir ke gerbong depan. Dan kali ini, pintu gerbongnya benar-benar dikunci dengan rapat. Di luar dugaan, Jonggil yang baru kehilangan saudarinya akibat ulah Yongsuk malah membuka pintu gerbong yang memisahkan mereka dengan para zombie. Lalu karena itu pula, semua orang di gerbong itu pun habis karena tak bisa kemana-mana lagi. Kini, yang tersisa hanya beberapa orang saja, dan perjalanan mereka menuju Busan juga akan segera sampai. Masalahnya, masinis masih belum mendapat kabar dari pusat kendali, karena ternyata gedung pusat kendali di stasiun telah terbakar habis. Demi menenangkan sang anak, Suho pun berjanji akan membawa Suan ke ibunya dan mereka akan bersama-sama lagi. Tak lama setelah obrolan itu, Suho mendapat telepon dari bawahannya yang mengabarkan kalau Busan berhasil bertahan dari serangan para zombie. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata semua kekacauan itu terjadi karena kelalaian perusahaan YS Biotech, atau bisa dibilang itu adalah perusahaan tempat Suho bekerja. Bersamaan dengan itu, kereta mereka tiba-tiba berhenti karena jalurnya telah terputus. Masinis pun memberitahu kalau pilihan mereka hanya ada dua, yaitu menunggu tim penyelamat tiba atau melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta yang berbeda. Namun jika mereka keluar, tak ada jaminan kalau mereka akan selamat. Setelah mengumumkan itu, masinis mulai keluar terlebih dahulu untuk mengecek kereta lain yang bisa ia jalankan. Sementara Suho memberitahu kalau Busan sudah aman, dan mereka juga harus menyusul masinis yang sudah pergi terlebih dahulu. Di tempat lain, Yongsuk yang ternyata masih hidup menggunakan pramugara terakhir sebagai umpan agar dirinya bisa selamat dan keluar dari gerbong. Namun, itu malah membuat para zombie bisa keluar lalu kembali mengejarnya. Kembali ke kelompok Suho. Saat mencari jalan agar tak bertemu zombie, tiba-tiba ada kereta dengan kecepatan penuh menabrak gerbong di samping mereka, membuat Jinhee dan Yongguk terpisah dari kelompok Suho. Sedihnya, ketika ingin mencari jalan keluar, Yongsuk berlari ke arah mereka sambil dikejar para zombie, menyebabkan Jinhee terinfeksi dan Yongguk yang tak rela meninggalkannya akhirnya pasrah digigit Jinhee yang sudah menjadi zombie. Yongsuk yang berhasil kabur dan ingin mengejar kereta yang dijalankan masinis kembali mengundang zombie lain untuk mengejarnya.
Namun masinis yang ingin menolong malah kembali dijadikan umpan agar dirinya bisa pergi dengan selamat. Di sisi lain, kelompok Suhuo yang berhasil selamat kini juga menjadi incaran para zombie. Lalu karena merasa berhutang budi ke Suhuo, pria tunawisma yang sebelumnya telah diselamatkan kini berusaha menahan para zombie agar tak menyerang Suhuo dan yang lainnya. Sampai pada akhirnya, saat Suhuo, Suan, dan Sungyong bisa keluar, dia pun harus merelakan dirinya diserang hingga gerbong kereta api terjatuh menimpa mereka semua. Kini, Suhuo, Suan, dan Sungyong pun berusaha berlari sekuat mungkin mengejar kereta, sambil menghindari para zombie yang terus mengejar mereka. Saat mereka berhasil menaiki kereta, terlihat di sana sudah ada Yongsuk yang ternyata perlahan berubah menjadi zombie. Melihat itu, Suhuo pun berusaha menghentikan Yongsuk. Dan walau berhasil menjatuhkan Yongsuk dari kereta, Suhuo juga telah terkena gigitan. Sebelum dirinya berubah menjadi zombie, Suhuo memberitahu cara mengendalikan kereta itu ke Sungyong. Lalu setelahnya, dia berusaha menenangkan Suan yang terus menangis, sambil memberitahu kalau Suan harus tetap mengikuti Sungyong sampai berada di Busan. Lalu setelah itu, dia pun melompat dari kereta. Di akhir cerita, saat kereta mereka berhenti di depan terowongan, Sungyong dan Suan pun berjalan masuk ke dalam sana. Lalu para prajurit yang sebelumnya mengira mereka adalah zombie langsung berlari menyelamatkan keduanya yang terlihat mengalami trauma berat. Begitulah akhir dari Train to Busan, sebuah film tentang serangan para zombie yang menyebabkan Suhuo dan putrinya terjebak di kereta yang menuju ke Busan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.